Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jiwa Tutor, tempat berkumpulnya para youtuber pemula. Belakangan ini saya sering banget mendapatkan pertanyaan yang sama, apakah jumlah subscriber itu berpengaruh pada saat ini. Sebenarnya kalau saya lihat, ada juga beberapa youtuber besar yang di atas dengan saya yang sudah membahas hal-hal ini, tapi di sini saya akan membahas dengan versinya saya, Jiwa Tutor. Mungkin di antara teman-teman yang sedang menonton video ini lebih suka dengan versinya Jiwa Tutor. Sekarang kita bahas mulai dari subscriber. Subscriber itu kan adalah orang yang sudah subscribe ke channel kita. Ada dua faktor dia subscribe ke channel kita. Yang pertama itu karena dia butuh dengan konten kita, atau dia sudah mendapatkan solusi dari konten kita. Yang kedua adalah subscriber orang yang disubscribe ke channel kita karena memang pengen mengikuti video-video terbaru kita ya. Ini bisa dibilang fan atau penggemar setialah subscriber loyal gitu ya. Nah, kita bahas dulu nih yang pertama ya, faktor dia subscribe karena dia mendapatkan solusi ataupun mendapatkan hiburan dari konten kita ini. Sering terjadi untuk channel konten tutorial ya, tutorial apapun itu. Karena apa? Karena sebuah tutorial biasanya akan memberikan solusi gitu ya, memberikan solusi. Nah, ketika kita membuat video ya, memberikan solusi, dan orang tadi menonton dan dia sudah mendapatkan solusinya, maka dia akan subscribe ya. Tapi setelah dia subscribe, tidak ada jaminan dia akan kembali ke channel kita. Kenapa ya? Karena solusinya sudah selesai, apa yang dia butuhkan sudah dapat. Jadi sebagai imbalannya dia hanya sekedar subscribe, like gitu aja, sehingga jumlah subscriber itu akan selalu bertambah. Kalau video itu viral ya, berbeda dengan subscriber yang kita dapatkan dari gotong royong ataupun subscribe saling subscribe. Bisa jadi hari ini kita dapat 10, besok pagi udah hilang 2, besok pagi juga hilang 5. Jadi beda polanya ya, pola orang yang support dengan pola orang yang subscribe satu kali dan bertahan selamanya, karena dia memang sudah mendapatkan solusi ini. Juga sering terjadi di kolom Jiwa Tutor yang misalkan nih, saya kasih contoh, misalkan saya buat konten tentang cara bikin banner dari HP. Nah, kan banyak tuh penonton baru yang belum subscribe yang menonton video saya cara bikin banner di HP, dan ketika mereka sudah menonton dan mempraktekkan tutorialnya ternyata berhasil nih cara bikin banner dari HP, mereka akan subscribe ke Jiwa Tutor, ke konten saya tadi. Tapi tidak ada jaminan mereka akan kembali, sehingga subscriber akan selalu meningkat apalagi video itu viral. Jadi buat teman-teman yang tidak heran kalau memang semua subscribe itu tidak kembali ke channel kita, karena itu tadi, yaitu faktornya yang kedua. Kenapa orang subscribe? Karena mereka ingin mengikuti kita dalam jangka panjang ya, mengikuti video-video terbaru kita. Inilah yang bagus subscriber loyal ataupun penggemar tersebut. Tanpa kita sadari, sebenarnya penggemar kita yang selalu mengikuti kita, selalu menonton video baru kita, ialah yang membantu channel kita itu untuk berkembang ya. Itu dua faktor kenapa orang subscribe ke channel kita. Ini kejadiannya sama dengan masa lalu channel Jiwa Tutor ini ya. Saya sedikit cerita nih masa lalu channel Jiwa Tutor. Jadikan awalnya itu saya membuat konten tutorial campur-campur, apapun itu tutorialnya saya bahas, tidak fokus di tutorial YouTube sekarang ini. Nah, kebetulan waktu itu saya itu kan lagi daftar kerja, jadi saya buat konten-konten tutorial tentang kerja. Saya ikuti kerja itu 4 gelombang tapi nggak lulus semuanya ya. Jadi sambil saya daftar kerja, saya itu bikin konten tutorial, gimana cara bikin akunnya, gimana cara memasukkan foto KTP dan akun lamaran kerjanya, kita pokoknya semualah, bagaimana cara pendaftarannya gitu. Nah,
ketika saya membuat konten itu, subscriber saya langsung boom, langsung meledak, langsung naik cepat. Karena waktu itu memang banyak banget orang yang nyari tutorial tentang cari kerjaan. Ya bisa jadi orang yang menyimak saya dengan konten tutorial cari kerjaan, dia suka dengan penjelasan saya sehingga dia subscribe, sehingga akan terjadi peningkatan subscribe. Jadi sangat wajar ketika orang-orang yang butuh ilmu tentang kerjaan, cari pekerjaan tadi tidak menonton. Itulah sebabnya jumlah subscriber itu lebih banyak daripada video yang kita upload setiap hari. Nah ini tadi faktornya kita tidak tahu subscriber kita itu subscribe karena apakah subscribe karena konten kita sudah memberikan solusi, apakah dia memang subscribe mengikuti kita untuk upload terbaru dan video-video kita. Jadi sangat tidak heran dan sangat wajar menurut saya kalau jumlah subscriber itu lebih banyak daripada jumlah viewernya, karena kita kan nggak tahu masa lalu sebuah channel itu bisa mendapatkan banyak subscribe itu dari konten saya. Tapi sekarang saya fokus di konten tutorial YouTube, jadi sehingga sistem ataupun algoritma itu membaca jiwa tutorial ini adalah konten ataupun temanya itu tutorial YouTube. Itu alasan saya menghapus konten-konten tentang mencari pekerjaan. Jadi subscriber nggak bakal hilang karena akan dia subscribe dan dia tidak kembali lagi walaupun kita hapus video, kita nggak bakal bilang subscribe-nya. Jadi apakah jumlah subscriber itu berpengaruh pada saat ini? Menurut saya pribadi ya sudah tidak berpengaruh ya. Yang pengaruh itu adalah performa video baru yang kita upload. Kalau performa video baru yang kita upload tadi bagus, maka semuanya bisa kita dapatkan. Yang namanya viewernya yang tayang subscriber atau bahkan pendapatan juga akan kita dapatkan. Jadi fokus bikin konten baru, fokus bikin konten yang memberikan nilai untuk penonton, entah itu untuk edukasi, entah itu ilmu, tips, trik, atau bahkan hiburan. Dan tetap konsisten upload videonya, makin sering upload makin bagus teman-teman ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat sambil menunggu konten baru saya. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.